Tahukah kamu bahwa menyimpan makanan dengan cara yang salah bisa menghasilkan senyawa beracun yang terkait dengan kanker, diabetes, dan masalah kesehatan serius lainnya? Ya, kamu tidak salah dengar. Ini bukan tentang makanan olahan atau bahan kimia industri. Kita berbicara tentang makanan sehat, alami, yang jika disimpan sembarangan akan berubah komposisinya dan menjadi ancaman tersembunyi bagi tubuhmu. Di video ini, saya akan menunjukkan makanan umum apa saja yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas, karena bisa menjadi beracun, kehilangan nutrisi penting, atau bahkan menghasilkan senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker. Yang lebih buruk, banyak orang tidak tahu ini dan menyimpan makanan tersebut di kulkas dengan anggapan menjaga kesehatan, padahal mereka justru memicu risiko terselubung setiap hari. Saya juga akan menjelaskan apa yang terjadi pada beberapa buah, sayur, dan umbi-umbian yang kita simpan di kulkas untuk menjaga kesegarannya, tapi justru sebaliknya. Mereka kehilangan nutrisi, rasa, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih cepat busuk. Perhatikan baik-baik, karena saya akan mengungkap jenis kanker yang bisa terkait dengan senyawa beracun ini, mengapa suhu dingin mempercepat kemunculannya, dan bagaimana menyimpan makanan dengan benar tanpa membahayakan hidupmu dan keluargamu. Jadi, dengarkan baik-baik, karena kebanyakan orang melakukan kesalahan ini, dan menghindarinya bisa membuat perubahan besar bagi kesehatanmu dalam jangka panjang. Makanan pertama yang tidak boleh disimpan di kulkas adalah kentang mentah. Ya, siapa yang belum pernah melakukannya? Berpikir kentang akan lebih tahan lama? Tapi yang tidak diberitahu adalah suhu dingin kulkas mengubah pati dalam kentang menjadi gula sederhana, jauh lebih cepat dari biasanya. Apa masalahnya dengan gula tersebut? Saat kamu memasak kentang, terutama pada suhu tinggi seperti di oven tanpa kendali suhu, wajan, atau digoreng, terbentuk senyawa beracun bernama akrilamida. Akrilamida ini berpotensi karsinogenik. Senyawa ini juga muncul saat roti atau kentang gosong dan menjadi kecoklatan, sangat renyah, atau bahkan hitam. Tahukah kamu, semakin kecoklatan yang disukai banyak orang, itu sebenarnya penuh dengan molekul berbahaya yang menyebabkan stres oksidatif dalam tubuhmu, seperti kerusakan internal yang menumpuk di organmu secara diam-diam, meningkatkan beban racun dalam tubuh. Dan ini fakta yang jarang diketahui. Ketika kentang disimpan di kulkas dalam keadaan mentah, pembentukan akrilamida saat dimasak jadi lebih banyak, bahkan jika tidak terlihat gosong atau kecoklatan. Artinya, kamu bisa makan kentang yang tampak matang sempurna, tapi penuh dengan senyawa beracun tanpa kamu sadari, karena rasanya juga tidak berubah. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu berbagai jenis kanker seperti kanker endometrium, ovarium, esofagus, dan ginjal. Tapi itu belum semua. Selain perubahan kimia akibat dingin, kelembapan berlebih di kulkas juga bisa memicu tumbuhnya jamur, bakteri, dan berbagai fungi pada kentang. Akibatnya, kentang lebih cepat busuk, lembek, berubah warna, dan akhirnya kamu buang tanpa tahu penyebabnya. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari semua ini? Berikut beberapa trik sederhana tapi sangat efektif. Pertama, jangan simpan kentang mentah di kulkas. Simpan seperti cara nenek kita dulu, di keranjang atau kantong kain, di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik, jauh dari sinar matahari. Kedua, jika kondisinya masih baik, konsumsi kentang dengan kulitnya, karena itu mengurangi lonjakan glukosa dalam tubuhmu. Kulit kentang mengandung serat yang mengatur penyerapan gula alami kentang, mencegah lonjakan glukosa yang bisa mengganggu metabolisme. Ketiga, perhatikan cara memasaknya. Jangan menggoreng atau memanggang di atas 180 derajat. Jika bisa, jaga suhu di bawah 160 derajat dan hindari kentang menjadi terlalu gosong atau kecoklatan. Bagian yang renyah, kecoklatan, atau hitam gelap adalah tempat akrilamida terkumpul, yang memiliki efek karsinogenik. Dengan tips ini, kamu tidak hanya menjaga nutrisi dan sifat kentang, tapi juga melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif kronis yang menumpuk selama bertahun-tahun. Sekarang dengar fakta menarik ini. Makanan kedua yang tidak boleh disimpan di kulkas adalah tomat. Ya, buah yang sering kita masukkan ke kulkas tanpa pikir panjang. Tapi ini adalah kesalahan yang tidak hanya merusak rasa dan teksturnya, tapi juga khasiat obatnya. Perhatikan, suhu dingin menghentikan pematangan alami tomat, merusak membran dalamnya, dan menghilangkan kelembutan serta rasa manis khasnya. Hasilnya, tomat jadi berair, kurang rasa, dan sedikit tepung, tapi itu masih masalah kecil.
Yang lebih mengkhawatirkan, semua ini membuat tomat kurang bermanfaat bagi kesehatanmu. Bahkan, suhu dingin juga memengaruhi salah satu komponen terpentingnya, likopen, antioksidan kuat dengan sifat antioksidan, antiinflamasi, pelindung jantung, dan anti kanker. Likopen membantu membersihkan arteri, menjaga otak, dan melawan kerusakan internal yang disebut oksidasi yang merusak sel kita. Tahukah kamu, tomat yang dimasak atau kering memiliki konsentrasi likopen lebih tinggi dibandingkan tomat mentah. Ini adalah fakta nutrisi yang bisa membantu mencegah penyakit kronis dalam jangka panjang. Perhatikan ini. Pernahkah kamu menyimpan tomat di kulkas dan saat memakannya terasa hambar, bertekstur tepung, dan lebih lembek? Ini karena efek dingin yang mengubah struktur dalamnya dan menghilangkan keistimewaannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Simpan tomat di keranjang pada suhu ruangan, jauh dari sinar matahari. Dan sangat penting, jangan konsumsi tomat dengan banyak bercak hijau pekat atau yang belum matang, karena bagian hijau itu mengandung solanin, zat yang bisa beracun bagi manusia dalam dosis tertentu. Dengar trik ini. Jika ingin mempercepat pematangan, letakkan tomat dekat pisang atau apel. Buah-buah ini mengeluarkan etilen, hormon tumbuhan yang mempercepat pematangan secara alami. Baik, sekarang mari kita ke kesalahan umum lainnya. Menyimpan roti di kulkas. Kedengarannya praktis, tapi sebenarnya ini masalah besar. Perhatikan, udara dingin kulkas mengubah struktur roti dengan cepat, membuatnya keras, kenyal, bahkan sangat kering. Ini membuat roti kehilangan aroma, rasa, dan kerenyahan khasnya, hingga terasa seperti roti lama meski baru beberapa hari. Tapi yang lebih mengkhawatirkan bukan itu. Risiko sebenarnya ada pada level mikrobiologi. Banyak orang berpikir menyimpan roti di kulkas melindungi dari jamur, tapi kelembapan di kulkas justru mempercepat kemunculan jamur, memperburuk kerusakan, dan membuat roti jadi lebih cepat tengik dalam beberapa hari. Lalu, bagaimana menyimpan roti tanpa membahayakan kesehatan dan menjaga kualitasnya? Cara terbaik adalah menyimpannya pada suhu ruangan dalam wadah kedap udara atau kantong kain yang tertutup rapat, di tempat sejuk, tanpa kelembapan, dan jauh dari matahari. Dengar ini. Jika tahu roti tidak akan dimakan dalam 2 atau 3 hari, ada teknik yang lebih sehat dan praktis, yaitu membekukannya. Dan ini menarik. Membekukan roti tidak hanya mencegah kerusakan, tapi juga mengubahnya. Saat dibekukan dan kemudian dipanaskan, misalnya di oven atau pemanggang, terbentuk senyawa bernama pati resisten. Pati ini memiliki efek luar biasa pada tubuh, memberi makan mikrobiota usus, meningkatkan pencernaan, dan membuat gula roti diserap lebih lambat. Ini berarti lonjakan glukosa dan insulin lebih rendah, rasa lapar berkurang, dan rasa kenyang lebih lama sepanjang hari. Jadi, roti panggang setelah dibekukan bisa lebih lezat dan sehat dibandingkan roti segar. Sekarang kita ke makanan keempat yang perlu perhatian besar, karena kesalahan penyimpanan bisa merusak rasa, tekstur, dan khasiat nutrisinya. Alpukat. Yang perlu kamu tahu adalah penyimpanan alpukat di kulkas tergantung pada tingkat kematangannya. Jika menyimpan alpukat yang masih keras atau hijau di kulkas, pematangan alaminya terhenti, menghasilkan alpukat keras di luar, berserat di dalam, dengan bercak gelap dan rasa pahit. Ini bukan kebetulan, karena dingin mengubah enzim yang bertanggung jawab atas pematangan. Akibatnya, kamu mendapat buah dengan tekstur aneh, tanpa rasa lembut yang diharapkan, dan yang lebih mengkhawatirkan, dengan nutrisi dan khasiat obat yang lebih sedikit. Jadi, jika alpukat masih sangat hijau atau keras, biarkan di luar kulkas pada suhu ruangan agar matang merata. Sekarang, jika ingin mempercepat pematangan, ada trik yang jarang diketahui. Masukkan alpukat ke dalam kantong kertas bersama apel atau pisang. Buah-buah ini mengeluarkan gas etilen yang mempercepat pematangan. Dalam 24 hingga 48 jam, alpukat siap dimakan. Tapi, jika sudah matang, kamu boleh menyimpannya di kulkas. Tapi hanya beberapa hari untuk menjaga kesegarannya tanpa membuatnya terlalu matang. Jika sudah dipotong, simpan dalam bentuk potongan dengan tambahan beberapa tetes air lemon atau irisan jeruk nipis di atas daging buah, lalu simpan dalam wadah tertutup rapat. Ini membantu mencegah oksidasi dan perubahan warna menjadi coklat. Apa yang harus dilakukan jika tidak akan dimakan dalam beberapa hari? Jangan buang, bekukan. Dan ini rahasianya. Alpukat beku tidak kehilangan khasiat obatnya. Alpukat tetap mempertahankan lemak sehat,
serat, dan antioksidannya. Hanya saja, teksturnya jadi lebih lembut dan seperti pasta, yang mungkin tidak disukai semua orang. Tapi, ini tetap sempurna untuk membuat saus atau guacamole, pasta yang bisa dicampur dengan bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jadi bom antiinflamasi di freezer. Alpukat bisa bertahan 4 hingga 6 bulan tanpa masalah. Jadi, jika disimpan salah, kamu merusak semua khasiatnya. Tapi jika disimpan dengan benar, alpukat bisa menjadi sekutu kuat untuk kesehatanmu sepanjang tahun. Sekarang ke makanan kelima. Pisang. Makanan klasik di kulkas, tapi banyak yang salah menyimpannya. Kulit pisang sangat sensitif terhadap dingin. Saat disimpan di kulkas, kulitnya cepat menghitam. Bukan karena busuk, tapi reaksi kimia akibat suhu rendah yang memecah pigmen alaminya. Tapi itu bukan masalah terbesar, meski secara estetika terlihat buruk. Di dalam, dingin mengubah tekstur, rasa, dan mempercepat degradasi internal yang membuat pisang lebih tepung, lebih manis, dan kurang bergizi. Pisang harus matang pada suhu ruangan, dan jika ingin lebih tahan lama tanpa menghitam atau terlalu matang, ada trik sederhana. Bungkus tangkainya dengan selembar kertas. Ini mengurangi pelepasan etilen, gas alami yang mempercepat pematangan. Dengan cara ini, pisang bisa bertahan lebih lama, lebih bergizi, dan sehat tanpa perlu kulkas. Tapi ini penting. Dari sudut pandang kesehatan metabolik, waktu terbaik makan pisang adalah saat masih agak hijau atau kurang matang. Yaitu saat warnanya kuning kehijauan tanpa bercak hitam atau bagian yang terlalu lembut. Karena semakin matang pisang, semakin banyak gula yang terkandung. Ini berarti lebih banyak glukosa di darah, lonjakan insulin, dan rasa lapar lebih cepat. Jika ini berulang setiap hari, risiko penyakit seperti resistensi insulin, diabetes, dan kanker meningkat. Jadi, jika suka pisang, nikmati di waktu yang tepat. Tidak terlalu matang dan tidak disimpan di kulkas. Hanya pada saat yang pas. Sekarang kita ke bagian paling kritis. Makanan keenam, bawang putih. Banyak yang menyimpannya di kulkas dengan anggapan lebih tahan lama. Tapi sebenarnya dingin mempercepat proses yang harus dihindari, yaitu perkecambahan. Bawang putih mulai menumbuhkan tunas hijau dari tengah siung, dan meski tunas ini tidak beracun, ini menandakan metabolisme bawang putih berubah dan kehilangan senyawa paling berharga, alisin. Senyawa obat ini terbukti memiliki sifat anti-kanker, anti-inflamasi, dan pelindung otak serta jantung. Alisin sangat sensitif, dan jika bawang putih tidak disimpan dengan baik, efeknya bisa hilang. Dan ini fakta yang jarang diketahui, tapi berbahaya. Banyak orang memotong bawang putih, mencampurnya dengan minyak, dan menyimpannya dalam wadah pada suhu ruangan, berpikir ini praktis untuk memasak. Tapi ini bisa membahayakan kesehatan. Campuran ini, jika tidak disimpan dengan baik, memicu pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum, penyebab botulisme, penyakit serius yang bisa menyebabkan kelumpuhan otot hingga paralisasi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Simpan bawang putih utuh, tanpa dikupas atau dipotong, pada suhu ruangan di keranjang, jauh dari sinar matahari dan kulkas. Tempatnya harus sejuk dan kering. Dengan cara ini, bawang putih tahan lama dan mempertahankan khasiat obatnya. Jika ingin bawang putih siap pakai, potong, campur dengan minyak, tapi simpan di freezer. Ini menjaga rasa, senyawa aktif, dan menghindari risiko kesehatan. Bawang putih yang disimpan dengan baik bisa menjadi perisai melawan banyak penyakit. Tapi jika salah simpan, jadi ancaman tersembunyi. Dan makanan ketujuh adalah klasik yang sering disimpan salah, madu. Saat menyimpan madu di kulkas, terjadi fenomena kristalisasi. Gula terpisah dari air, madu berubah tekstur, menjadi lebih keruh dan berbutir. Banyak yang mengira ini berarti madu rusak atau tengik, tapi justru sebaliknya. Kristalisasi menandakan madu itu murni. Jika madu tidak pernah mengkristal, mungkin telah dicampur atau mengandung sirup tambahan. Meski begitu, saya tidak menyarankan menyimpannya di kulkas. Madu tidak kehilangan khasiatnya karena dingin, dan efek obatnya tidak rusak secara signifikan. Tapi, madu jadi lebih keras, sulit digunakan, dan seringkali saat ingin melunakkannya, orang memanaskannya dengan suhu yang justru merusak senyawa berharga seperti enzim dan antioksidan. Jadi, simpan madu pada suhu ruangan dalam wadah tertutup rapat, di tempat gelap, jauh dari matahari.
Dengan cara ini, kamu menjaga tekstur alami, manfaat, dan menghindari kesalahan yang bisa merusak makanan obat ini. Sekarang, bagian terpenting tentang madu. Meski alami dan murni, madu mengandung gula berlebih, dan jika berlebihan, efek negatifnya sama seperti gula biasa. Lonjakan glukosa darah, peningkatan trigliserida, lebih banyak insulin, dan jika ini berulang setiap hari, lebih banyak lemak menumpuk di hati, peradangan kronis, dan risiko kanker meningkat. Sama seperti jika kamu konsumsi gula putih, jus buah olahan, atau tepung rafinasi. Madu punya manfaat obat. Ya, 1 atau 2 sendok teh sehari saat sakit tenggorokan atau flu bisa membantu, tapi bukan makanan untuk dikonsumsi setiap hari seolah tidak berbahaya. Berbeda dengan anggapan umum, madu bukan pengganti gula yang lebih sehat. Dengan kontrol, madu bisa membantu. Tanpa kontrol, madu bisa membuatmu sakit sama seperti gula lainnya.